Oke. Nah, jika kita lihat gambar ini ada sesuatu yang pasti, ada yang mencolok gitu ya. Jadi kalau di sini yang dilihat sebagai yang paling tinggi dari di mana nih paling tinggi pencuriannya? It's very clear, Great Britain, ya. Kemudian di situ data-data yang lain adalah yang lain yang tiga ini berada di bawahnya. Kemudian kalau kita lihat ada Sweden yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan. Cuman penurunannya itu tidak terlalu mencolok gitu. Nah, inilah yang kemudian kita gambarkan sebagai bagian dari data kita. Maka kemudian diberikan model answers di sini. Oke, silakan teman-teman bisa sambil berinteraksi ya di chat. Oke. Nah, di sini ada the line graphs, the line graph, nah di grafik baris ini. Kemudian di sini kita punya verbnya compares, oke. Dan ingat kenapa kemarin ada s-nya di sini? Karena line graph adalah subjek yang kalau di subjeknya adalah it, maka kemudian ini simple present, maka verbnya ditambahkan s. Oke, nah atau ES. Nah inilah kemudian yang menjadi patokan kita dalam em, mengintroduce ya. Ini adalah menggambarkan apa sih ini grafik garis ini gitu. Oke, the number of cars stolen. Nah, apa yang dilakukan di sini? Tulisannya tadi adalah thefts di sini thefts, tapi kemudian diubah menjadi stolen. Kenapa? Karena penting untuk sinonim, ya. Jadi sinonim di situ. Sorry. Ya, ya. For every, nah di sini kemudian dituliskan di situ dalam bentuk angkanya. Oke, in four countries from 1990 to 1999. Now, ini adalah semacam um, general trendnya seperti apa ya, general trendnya ditandai dengan kata overall. It can be seen, kenapa di sini pakai verb 3? Karena pasif ya, bisa dilihat di situ ya, that car thefts were far. Boleh saya tahu kenapa di sini pakai were dan kenapa nggak pakai was misalnya? Oke, karena di sini dihitung past ya, dan kemudian ini past plural. Karena car thefts dia berubah referensinya adalah they. Oke. So, seandainya di sini car theft tidak ada S-nya, maka di sini menjadi was, tentu saja. Oke. Far higher in Great Britain than in other three countries throughout the whole time frame. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama intronya dan kemudian ada general trendnya. Barulah kemudian far higher. Kenapa harus far higher? Karena kalau bilang higher aja itu tidak terlalu akurat. Kita harus bilang far higher. Far higher atau jauh lebih tinggi. Oke, jauh lebih tinggi in Great Britain than in the other three countries throughout. Jadi dibacanya throughout the whole time frame. Oke, atau throughout the period. Biasanya juga di sini bisa pakai kata period. Now, to begin, car thefts in Sweden, France, and Canada followed a fairly similar pattern. Oke, di sini kita lihat a fairly similar pattern untuk mengungkapkan hal yang sama. Over the first 5 years, all remaining at between. Oke, dan kemudian all remaining at. Oke, all remaining at. Oke, the general trend. Nah, Sorry, Dara sama Dara kan kenal ya. Aku menghindar sih. udah saya mute. Ya, oke. So you see that the general trend, though, for France and Canada was a decline in the number of vehicles stolen over the period. Okay, with both at around 6 in 1999. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kenapa pakai was lagi gitu? Karena menggambarkan
apa yang sudah terjadi. Jadi di sini yang hanya menggunakan hanya present ya, simple present di sini adalah di bagian pengintroduction-nya. Jadi pengenalan terhadap apa yang digambarkan oleh grafik garis itu. Oke, yang di sini adalah penggambaran detailnya, di sini juga adalah penggambaran detailnya. Interestingly, car thefts in Great Britain started at 18 per thousand, which far exceeded. Di sini juga ingat, di sini past tense-nya, kemudian juga started ini past tense-nya. It then fluctuated, ada past tense juga, reaching a peak of 20. Oke, nah yang saya tebal-tebalkan di sini adalah kata-kata yang sering muncul di dalam penggambaran task satu di IELTS ini. Kesuksesan kita menjawab adalah sebanyak apa kita akan berlatih dengan kata-kata ini. Fluctuated, reaching a peak, ya, ending the period slightly lower. Hal-hal semacam ini akan tetap dipakai. Kalaupun 1.000 yang harus kita hafalin, kenapa nggak 1.000 yang kita latih gitu, ya? Nah itu adalah em, cara menjawab secara keseluruhan dari task satu. Dan sudah kita sepakati kemarin grammarnya sama sulitnya dengan vocabulary-nya. Oke. Dan apakah kita bisa membuat struktur seperti ini? Bisa. Tapi apakah teman-teman secara otomatis akan menggunakan em, pola seperti ini atau kosakata seperti ini? Itu tergantung dari latihannya teman-teman. So I hope this is something that will be helpful. Nah, saya langsung ke bagian akhir karena kemarin sebenarnya sudah kita bahas di sini ya. Alright, so let's see here beberapa kosakata yang sering digunakan. Oke, saya skip bagian-bagian yang ini. National trend, lumayan banyak nih. Oke, nah kita menggambarkan tren. Ini yang paling penting ya. Nah, sekarang kita akan berlatih menggunakan ini. Angka untuk. Oke, sekarang angka. Bahasa Inggrisnya angka. Everybody. Oke, so we have number. Apalagi? Ada lagi yang lain? Nah, meningkat secara stabil. Past tense-nya apa? Anggap di sini kemudian angka untuk Z ya. Atau angka untuk Z meningkat secara stabil sepanjang periode tersebut. Oke. Yap, nominal agak kurang tepat. Tapi let's see. Bagaimana kalau saya pakai kata eh, dimulai dari kata F? Apa nih kira-kira? Mhm. F, I, yap. Ada yang ingat? Oke, figure. Thank you. Oke, so let's see here. Oke, the figure for Z kemudian meningkat. Saya mau sampai dengan tensesnya benar. So you have the increased, ya, secara stabil, steadily over the period. Oke, satu hal yang saya pelajari dari bagaimana melatih diri ya untuk yang ini adalah even setelah saya menunjukkan ini dan kemudian saya hapus sekarang, teman-teman masih ingat nggak untuk membuat ini? Oke, apa tadi stabil? Steadily. Ya? Oke, increase. Pakai verb 2. Angka adalah figure. Oke? Figure for Z increase steadily over the period. Ada kata lain untuk the period? Ada tadi di atas. Kalau menggunakan kata frame misalnya, frame.
The time frame. Oke, time frame. Ya, bisa pakai yang itu. Nah, sekarang terjadi peningkatan bertahap. Bertahap. Mhm. Okay, so let's see what we have here. Okay. The There was a grad. Apa lanjutannya? Oke. Tapi kalau ada e-nya, dia nggak akan lanjut ke ly-nya. A gradual rise in something. Oke. There was a gradual rise in something. Oke, bisa disimpan dulu? Bisa ya, bisa disimpan. Di dalam kepala kita, kita ada kata bertahap. Kemudian peningkatan, selain increase berarti apa selain peningkatan? Gradual rise. Oke. Nah, menunjukkan tren kenaikan dari X hingga Y. Kalau menunjukkan, kita pakai kata apa biasanya? Selain show, reveal. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini saya harus pakai past tense atau simple present? Illustrates. Past tense atau simple present? Oke, coba kita lihat ya. Something something showed an upward trend from X to Y. Oke, saya bisa memahami kenapa kemudian ini ada kesan simple present ya di sini. Oke, menunjukkan tren kenaikan dari X hingga Y. Lebih aman ketika kita menggunakan eh misalnya di sini data menunjukkan. Kalau data menunjukkan itu bisa kita pakai present tense. Oke, data menunjukkan kenaikan dari X hingga Y. Tapi juga bisa pakai past tense, bisa. Nah, jadi di sini ada dua pendapat ketika kita memakai kata data gitu. Tapi untuk amannya yang nggak mungkin salah adalah past tense. Oke? Showed an upward trend from X to Y. Oke. Proporsi something-something meningkat sedikit. Oke, kata sedikit kita taunya little, little. Tapi meningkat sedikit apa? Biasanya pakai kata S, L, I, kayak gitu. Alright, so let's see the proportion of something grew marginally. Oke, bisa. Slightly boleh. Oke. Oke, sekarang saya memperkenalkan kepada kata marginally. Ya, ada istilah di situ marginal at best. Artinya ada sih ada gitu, tapi dikit. Nah, itu kita nyebutnya marginal at best. Misalnya seperti ini. The effect of the drug is marginal at best. Artinya adalah mar- efek obat itu ada tapi dikit. Nah, itu artinya dari kata marginal at best. Oke, so let's see. Terjadi kenaikan tajam pada kenaikan tajam. Let's see. There was a sharp increase. Oke, kalau eksponen itu memang tajam tapi lebih teratur ya. Jadi eksponen dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 dan seterusnya. That's exponential growth.
Oke, kemudian kita punya persentase persentase meningkat secara signifikan. Ini biasanya significantly. Peningkatan apa tadi peningkatan? Kalau yang pakai rose, kalau rose kan meningkat. Kalau peningkatan, that's rise. Oke, right. Apa ini lanjutannya? Climb to reach a peak of X in Y. Nah, climb to reach a peak of X in Y. Alright, before I go too far, I'm gonna go with this one again. Saya maunya menggunakan kata yang udah kita pelajari. Stabil, secara stabil. Boleh diketik ulang secara stabil, everybody? Please, please. Biarkan kata ini melewati sinaps di dalam otak kita sehingga dia tidak terlupa. Good, steady. Ya. Kemudian bertahap. Apa tadi bertahap? Gradual. Oke, nice. Gradual. Yes. Kenaikan. Oke, wait. Bullish. Nanti dulu kripto ya. Upward. Trend ya. Bisa pakai kata upward ya. Kemudian sedikit, meningkat sedikit. Udah ada ini. Marginally. Gradual beda lagi. Ini udah ada marginal. Consistent. Oke. That's pretty simple. Oke. Consistent. Hmm. Kenaikan tajam. Bisa. Sharp price. Oke. That's really great. Oke. Naik hingga mencapai puncak. Climbed to reach a peak of X and Y. Oke. Now, mencapai puncaknya pada X sebelum turun, peaked, ya, mencapai puncak itu bisa pakai verb ya. Jadi it peaked, climb to reach peak. Oke, peaked langsung bisa, climb boleh, before declining. Oke, before declining. Now, if we want to repeat this one more time, sampai dengan kita nggak punya tren kenaikan tadi apa? Yes, now we need that one. Oke, significant. Nah, ini mencapai puncak tapi tadi apa? Pakai verb dua satu kata. Memuncak. Memuncak. Ada satu. Oke. Peaked. Peaked. Oke. Now, you will never forget this peaked again. Ya, sampai 3 4 kali. Diulang seperti ini. Kalau saya ulang lagi sampai kita bosen, tapi dapat gitu ya. Oke. Meningkat secara stabil tadi kita bilang apa? Stabil. That's really great. Oke, bertahap. Great. Oke. Secara ada sih tapi dikit gitu. Ada ada tapi sedikit.
M pertamanya. Marginal at best. Oke, marginal at best. Oke, marginal at best. Now, lebih baik sepertinya saya ulang-ulang ya, seperti ini ya. Karena akhirnya juga saya nggak tahu kapan ini bisa nempel di teman-teman. Nah, maka kemudian kita sudah mempelajari kemarin ya, kayak gini. Oke, fluktuasi, fluctuated, slight variation, figure of, mendatar itu leveled off. Oke, plateaued. Nah, jadi ini yang udah kita pelajari kemarin. Dan teman-teman sudah tahu bahwa this is very useful. Ya, jadi kata-kata seperti ini gradual hit its lowest point in Y. Nah, dari yang saya tunjukkan ini, dari nomor 1 sampai 16, teman-teman sekarang tulis nomornya saja ya, nomornya saja. Di mana ada kata yang eh, berarti penurunan yang nyata. Yang mana yang bermakna penurunan yang nyata? Really? Which one? Penurunan yang nyata. Nope. Ada yang pas. Penurunan yang terlihat banget gitu ya, yang nyata. Penurunan yang nyata. Sumpah. Nah, barulah ini. Ini marked fall. Ya, marked fall. Proporsinya, oke, naik sedikit. Ya, it's number 4, marginally. I want you to know this one, oke? Biar nggak increase terus, slightly terus gitu ya. Ini memuncak, ingat, reach its highest point. Ini juga memuncak. Nah, gradual tadi artinya apa? Gradual, bertahap. Oke, it's really great everybody. Ya, alright, it's really great. Now, let's go on to the next one. Oke. Hmm, alright. Oke, now kita punya tugas, tapi ini boleh ditulis di kertas aja ya. Saya tidak menyediakan tempat menulisnya seperti kemarin. Jadi semoga teman-teman punya laptopnya atau ada pulpen dan kertas gitu. Oke, it's fine. Nah, sekarang kita punya the line graph below shows the household recycling rates in 3 different countries. Summarize the information. Oke, right. What do you see here? Pertama, kita outlining dulu 2 menit aja, ya. Ini kata-kata yang akan Bapak Ibu pakai apa sekarang? Coba lihat. Kata-kata yang Bapak Ibu pakai apa kira-kira? Ya, prediksi dulu kata-kata yang dipakai. Oke, ya. Gradual, oke. Bertahapkah di situ? Yap. Steady, iya, iya nggak steady. Terus, boleh nggak kita bilang mencapai puncaknya gitu? Di mana kita akan menyebut mencapai puncak gitu? Yes, reached highest point. Nah, kemudian untuk yang Prancis ini kita bilang apa? Penurunan yang bertahap dari tahun 2005 ke 2013 lalu naik di
2015. Yap. Nah, this is really interesting everybody ya, karena kita akhirnya bisa menggunakan kata-kata yang tadi kita sudah pelajari itu gitu ya. Nah, ya, kita udah baca. Kira-kira yang menjadi overall-nya apa nanti ini? Overall, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia dulu. Overall-nya apa? Ya, overall. Overall di Prancis dan Jerman. Sumpah UK ini kan, oh ya France yang beda di sini. UK dan Jerman naik, tapi Prancis turun sebelum naik. Ya, seperti itu. Oke, sama seperti yang kemarin, ya. Kita udah lihat trennya di sini, ya. Tren satu, tren pertama apa? Tren pertama yang paling muncul. Prancis turun, satu. UK naik, Jerman naik, UK naik secara teratur, Prancis naik setelah 2013. Prancis turun lalu naik. Nah, itu semua jenis-jenis tren yang kita bisa lihat di sini. Oke. Di tahun 2009 mereka hampir mencapai tahap yang sama. Itu juga tren. Nah, sekarang kita akan buat seperti ini ya. Jadi di sini steady increase. Nah, kita buat angkanya ya. Steady increase from around 35% to just over 60%. Sharp rise, overall decline, small recovery. Ada pakai kata-kata itu. Small recovery. Melewati, surpassed. Seterusnya afterward. Ready? Ready ya? Saya mau tes. Oke. Sedikit di atas 60%. Apa bahasa Inggrisnya? Sedikit di atas 60%. Just over. Thank you. Next. Kurang lebih 50%. Kurang lebih 50%. Approximately boleh. About 50. Roughly. Ya, roughly. Ya, sedikit peningkatan. Sedikit peningkatan. Kalau dia modelnya misalnya dari turun menjadi naik, itu kita nyebut apa katanya? Kata apa yang kita pakai? Small recovery. Ini ya, small recovery. Oke, melewati. Barusan ini ada nih, melewati. Surpassed. Nice. Menyamai. Apa menyamai tadi? Level, equal, kemudian matched. Ya, matched. Matched juga. Oke, ya. Hmm. Oke, boleh saya tes lagi? Memuncak. Peaked. Masih ingat, bagus nih, bagus.
Ya, ada sih tapi dikit. Bertahap, marginal at best. Bertahap, oke, melalui, melewati, hampir menyamai, hampir menyamai, nearly matched. Good. Nearly matched. Oke, nah itu outlining ya, maksudnya kita kita udah tadi dalam em, kita udah outline, oke, kita udah general overview-nya, introduce, udah tadi grafik ini menunjukkan tentang bla 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 gitu ya, satu sentence aja cukup ya. Nah, specific features-nya, kita kumpulkan data. Tadi udah kita buat satu, ada yang turun, ada yang naik, ada yang mendatar dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita akan pakai em, parafrase dari pertanyaan. Jadi kenapa? Bagian pertama itu kan kita harus menjelaskan ulang topiknya. Jangan menyering langsung dari soal, tapi tetap sampaikan informasi yang sama, tapi dalam kata-kata yang berbeda. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana intronya. Gunakan sinonim. Kalau misalnya tulisnya illustrates, shows, compares, presents. Ya, demonstrates boleh, boleh. Portrays boleh juga. Displays boleh juga. Nah, makanya di sini kita sekarang kita lihat ada beberapa ki- gini, biar kita cukup lancar dalam menulis di bagian-bagian pertamanya. Oke, grafik yang diberikan the given apa menunjukkan? Jangan lupa ada S-nya. The given graph illustrates, reveals boleh ya. Kira-kira apa yang di sini? Shows, presents data on, demonstrates, compares. Ya, ada yang bilang gini muridku waktu itu, Pak ngapain sih kalau kita udah tahu yang itu aja yang ya kan sekali dipakai doang gitu. Ya, saya setuju. Apakah kita lebih teringat ke shows, demonstrates, it's okay. Nah, mulai naik dia di sini menjelaskan secara garis besar, outlines, oke? Jadi kita itu secara outline-nya. Changes, kalau kalau lihat ada peta kan, biasanya kita akan bilang apa? The map displays changes. Nah, ini ingat nih, nanti nggak tahu caranya teman-teman ketika ada pertanyaan tentang peta itu kita pakai S di sini ya. The map displays changes in. Diagram lingkaran ini memberikan informasi tentang, oke, the pie chart provides the information. Oke, alright, oke. Now, we can choose whichever here. Ya. Nah, kemudian kita masuk variabel penting, lokasi, waktu, dan kategori datanya. Nah, misalnya di sini kita lihat the line graph illustrates, ini kan yang pertama tadi ya, the percentage of household recycling in three different countries. Okay, sorry. In three different countries from. Nah, ini yang dimaksud dengan variabel pentingnya itu lokasi, waktu, dan kategori datanya. Oke, ya, persentase. Boleh kita pakai kata namely? Boleh di sini ya. Kalau nggak mau pakai yang itu. Oke, itu adalah introduction-nya.
Lalu kita bikin overview-nya. Di sini kita kasih ringkasan umum dari grafik tanpa menyebutkan angkanya. Oke? Apakah boleh menyebutkan angka? Boleh, tapi kita nanti aja simpen-simpen gitu kan, biar nggak dua kali informasinya. Fokus pada tren besar atau pola yang bisa dilihat secara keseluruhan. Oke, diawali dengan overall untuk menunjukkan bahwa kamu sedang merangkum ya. Jadi di sini. Kita sebutkan arah trennya meningkat, menurun, atau stabil. Kemudian tambahkan perbandingan besar ya, negara mana yang paling tinggi. Dan hindari memasukkan angka spesifik di bagian ini. Oke, kita coba kata kerjanya di sini. Increase, decrease, Sorry. Remain stable, stay the same, show little change. Oke. Nah, kita bisa pakai overall, kita bisa pakai in general, kita bisa pakai when looking at the data as a whole, oke? Alhamdulillah. In broad terms dan seterusnya, ya kita bisa pakai itu. Tapi kan kita anak overall gitu ya, jadi ya udah overall aja gitu. Kalau misalnya teman-teman, oke, jadi gini, eh taruh. I would say, makanya saya ubah tadi bahasa saya tidak menyarankan itu karena takutnya dua kali nanti ketika kita mendetailkan itu. Misalnya gini, anggaplah overallnya di sini apa? Sorry, overallnya adalah UK naik. Oke, UK naik. Kalau kita sebutkan bisa, bisa. Cuman nanti berulang nggak gitu, ya? Supaya nggak berulang lagi. Itu aja sih. Kalaupun misalnya nggak diulang, nggak apa-apa. I'm really sorry. Alhamdulillah. Oke, I'm trying to regulate my nose. Sampai ini tadi ya. Nah, kemudian kita main ke detailnya. Nah, jadi kemudian kita bisa di sini overall, sorry sebelum kita lanjut ke detailnya. Both UK and Germany saw, ini bacanya saw ya, a steady rise in household recycling rates, while France experienced steady growth. Okay, that's nice. Alright, saya akan menanyakan bagian dari sini. Oke, penurunan yang sangat jelas. Penurunan yang sangat jelas. Apa? Apa tadi penulis ada sebelum kata decline. Boleh, Ajeng, thank you. Mark Fall, boleh. Tapi ada lagi selain Mark Fall adalah noticeable decline. Ya, noticeable decline atau notable decline. Notable itu agak beda ya. Jadi notable itu terkenal gitu. Jadi notable or diketahui. Kalau noticeable ini terlihat jelas gitu. Ya,
Nah, baru kemudian kita dukung overview dengan data yang spesifik, angka dan perbandingan yang relevan. Oke. Nah, ini biasanya terdiri dari dua paragraf detail dan kita bisa pilih untuk menulisnya berdasarkan negara, ya. UK di paragraf pertama, France atau Germany di paragraf kedua, atau pola trennya. Yang naik di satu paragraf, yang turun di paragraf lain. Yang mana sebenarnya sama maksudnya, cuman kita polanya yang berbeda. Oke, nah disinilah kemudian kita gunakan kata-kata perbandingan itu. Higher, lower, similar, overtook, remain the lowest, dan seterusnya. Apa arti overtook ini teman-teman? Hmm, yes, oke. Menyalip ya, overtake. Misalnya kita bilang saya disalip gitu. Oke, overtake, overtook me in the turn. Dan jangan lupa kita sertakan tahun dan persentase pentingnya. Kemudian linking words. While, whereas, however, in contrast, by comparison. Nah, sekarang kita gambarin trennya, teman-teman. Kita udah tadi nih, terjadi peningkatan yang stabil. Teman, stabil. Udah saking pinternya nih, udah enggak. Udah Pak, udah tahu gitu ya. Oke, mantap. Bertahap, ya. Gradual. Meningkat secara signifikan, kita pakai apa? Significant rise, sharp increase, kenaikan, naik secara drastic, kenaikan tajam, sharp. Oke, nah sekarang kita menurun. Oke, coba kita lihat di sini ya. Wow, bangga melihat jawaban sendiri. Oke, nah terjadi penurunan yang cukup terlihat pada there was a noticeable decline. Tadi kan udah kita ya noticeable decline-nya. Throughout the years. Ingat kalau mau bilang sepanjang tahun atau bertahun-tahun itu ya, kita nyebutnya throughout the year kalau satu tahun. Tapi kalau misalnya dia lebih dari satu tahun dan banyak titik waktunya, kita bilang drop steadily throughout the years. Oke, angka untuk turun dengan tajam. The figure for menunjukkan penurunan bertahap dalam. Oke, show the gradual decrease in. Alright, oke. Nah ini juga ada tren over the period boleh. Over the period of berapa gitu, kalau berapa periode ya, ya, over the period of, sorry, berapa lama maksudnya, over the period of 5 years misalnya. Nah ada tren stabil, jumlah tetap stabil, remained stable, wajib nih remain stable andalan, semoga banyak yang stabil. There was little to no change. Nah ini yang baru nih teman-teman. Hampir tidak ada perubahan. Itu artinya there was little to no change. Itu kayak dikit, hampir nggak ada. Oke? Stay constant over the period. Oke.
The proportion of, oke, did not very much dan seterusnya. Oke. Yang ini agak ini ya. Tapi bisa aja dia muncul yang ini. Maintain the steady level. Oke, saya ulangi. Kalau yang ini tetap stabil. Yes, nice. Ini tadi hampir tidak ada perubahan. Ada tadi yang saya perkenalkan. Oke, little to no change. Sumpah, saya nggak sabar lihat teman-teman tes ini kalau udah begini nih. Masa kita nggak bisa pakai gitu kan? Tiba-tiba dapat soal proses. Tiba-tiba dapat soal yang itu membuat batako ya. Membuat semen. Beton. Alright, good luck kalau begitu. Nah, ini ada chance perbandingan. Had the highest figure compared to the others. Was the lowest among all categories. There you go. The figure four was higher than that of. Oke, ini. Coba lihat lebih tinggi dari gitu ya. Biar agak panjang dikit. Was higher than that of. Was higher than that of. Nggak hanya was higher than. Boleh pakai was higher than? Boleh. Ya. Tapi kalau ada that of-nya makin mantap. Oke. It's really great. Oke. In contrast, sebaliknya, was much lower than. Had a similar proportion. Boleh saya tahu yang ini? Masih ingat nggak? Apa tadi lebih tinggi daripada? Higher than that of. Oke, nice. Sementara angka, oke. Nah, ini dia nih. Sementara angka untuk Prancis meningkat, angka untuk Inggris menurun. Ini kan while the figure four increased, the figure four decreased. Oke, saya jadi ingat video lucu yang turunkan saya di sini gitu. Dia ngomong sama sopir taksi itu. Terus dia bilang, decrease me there. Dan terusnya, erase me, erase me from the vehicle. Oke. Sorry guys. Yeah. Let us the category with the highest value. Oke. Nah, dua kali lipat. Apa nih? Decrease me there. Ya, yes, two times. Twice as high as. Was twice as high as. Was twice as high as. Oke. Now, kita bisa ambil contoh di sini sedikit aja ya. In 2005, the recycling rate in the UK stood at around 35%. Okay, that's good. Sedikit lebih tinggi daripada Germany's 20%. Oke, itu variasi banget tuh pakai apa stroke. Both countries increased significantly throughout the period, with the UK reaching over 60% and Germany about 55% by 2015. In contrast,
France began with the highest rate, roughly 50%. But this figure fell steadily to just around 30% in 2013 before recovering slightly to 40% in the final year. Now, pay attention dengan beberapa kata di sini. Ready? Oke. Selama periode itu, what's the English? Throughout the period. Yes. Kemudian bagaimana dengan penurunan yang sangat terlihat? Noticeable decline. Yes. Ada lagi satu. Marked fall. Marked fall. Oke. That's right. Oke. Yep. Yeah. Okay. Now, I'm gonna go to the final version of this one. Tapi dia agak sedikit berbeda dengan apa yang udah kita bahas tadi. Cuman dia variasi aja. Coba kita lihat di sini. Regional household recycling rates. Oke. Nah, nomor satu kira-kira isinya apa? Coba teman-teman berlatih mengisi aja yang di sini. Di chat aja. Sorry. Boleh sampai dengan 4 dulu. Satu kira-kira. Oke. Satu boleh dinomorin ya. Ya. It's time for you to just, try. Ya, boleh shows. Mari, mari. Zilal, Husnul Herdiana, and everybody else. Boleh. Nomor dua, nomor dua. Nomor dua. Lanjutkan saja sampai terakhir bagi yang sudah ya. Kita coba lihat bagaimana kita bisa bervariasi di sini menjawabnya. Bedanya nomor 2 dan 3 misalnya itu bisa banget divariasikan teman-teman. Ingat di situ tidak ada angka yang saya sebutkan ya, overallnya itu. Oke, number two hit shows. Nah, ini masalahnya kita pakai verb present atau past yang aman di sini. Yes.
So that's why past tense. Here will be the past tense. Oke? Ini juga before. Kalau before di sini polanya apa? Oke, bukan. Sorry. Verb 2 dari hit adalah hit. Oke, Kaira nomor 4 itu harusnya bentuknya berbeda. Bukan showed, tapi bentuk katanya yang berbeda. Yes. Number 4 will be showing. Nah, in 2005, France mencatat atau apa nih? Menunjukkan mengklaim atau bagaimana ya? Reach the highest, okay. With about 50% of the households participating. Okay, good. Oke, ya. Hmm, right. The UK was in the middle. Sorry. Ya, boleh, 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 boleh. Kayaknya dikecilin deh. Gimana? Maintained. Makin seru nih, makin seru. Oke. Boleh ngejawab yang mana aja ya di sini ya. Dicoba. Let's see. From 2010, nomor 8 significant decline. Tapi kalau nomor 8 significant decline itu tiba-tiba langsung ke 40% tuh. Had significant decline of gitu ya. Nah, nomor 9 ini saya penasaran nomor 9. Dari 2010 coba lihat dari 2010. Data 2010 ada nggak sih? Kelihatan gitu ya. Nggak ada, tapi boleh nggak? Oke, boleh. Karena itu ada tandanya sih sebenarnya garisnya 2010. Dari 2010 ke depannya gitu, kayak ke 2010 dan seterusnya. Kita nyebutnya apa? Nomor 9. Dari kata, dari huruf O mulainya. From, yes, onwards. Ya, recycle their waste. Wait. From 2010 onward. Onward, no S. S atau S? Ada S-nya ya? Saya kayaknya bakal ke Gojek di situ sih. Tapi nanti kita lihat Mbak Kaira. Kalau saya juga nggak akan pakai S sih. Tapi saya pernah lihat onwards gitu. Onward. Tapi onward. Aku yakin nggak pakai S. Ya, let's see. If I'm wrong, I'm wrong. Oke.
Tapi nanti ada jawab. Oke, this is really good. In contrast, France downward trend. I really like people writing like this. Kayak tren menurunnya gitu ya. When it hit a low of, okay, before recovering to nearly 40% by the end of the period. Okay, this is really nice to see ya. Dan ini sekitar 170 kata. Yep. Okay. So let's see what we can do around here. Mhm. Right. And then we get that one. Yep. Ah, we have an S there. Onwards. Thank you. Yes. Yes. Flip up the blank. Yes. Right. Okay. Um, then we have the full text. Okay. I want you to pay attention to several parts here. Okay, the line graph illustrates. Dan kemudian kita pakai verb 2 di sini. Ya. Kemudian di sini pakai kata saw. Oke. Nah, di sini ada pakai verb 2 juga. Had the lowest. Was in the middle. Had increased. Nah, ini agak unik ya. Jadi had increased. Kenapa dia pakai had increased di sini? Karena di sini ada kata by. Pada 2009 itu dua-duanya itu telah meningkatkan gitu ya. Jadi increase di situ. Had fallen to. And then you have di sini past perfect. Oke. Oops. To below 40%. Now, from 2010 onwards, then yes, thank you very much, Kaira, for showing us the S here. Dan seterusnya. Recycling in the UK continued. Jadi di sini verb 2 juga. By 2015, okay, of UK household recycled. Now, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa ketika dia punya by di sini, sense yang dimunculkan di sini tidak seperti sense ketika dia had increase di sini. Oke, telah meningkatkan atau di sini merecycle gitu ya. Oke, dua-duanya boleh. Slightly higher, which was just under 60%, sedikit di bawah 60%. Was just under. Kemudian ada tren menurun. Persisted ini verb 2. When it hit a low ini verb 2 atau verb 1? Hit di sini. Hit di sini verb 2 atau verb 1? That's verb 2. Before recovering to sebelum ke 40% by the end of the period. Okay. Now, I would like to ask questions. Dari semua pilihan kata-kata ini, mana yang teman-teman tidak akan pernah tulis gitu? Kayaknya saya nggak akan nyampe sini deh gitu. Ya, please respond. Tulis di chat. Just under. Nice. Had fallen. Right.
Mhm. Which one will be okay? Onwards. Okay, good. Onwards. Nah, bagaimana dengan past tense ini? Apakah ini udah cukup lah ya untuk meningkatkan gitu ya? Had increased, had fallen, dan seterusnya. Ingat bahwa salah grammar satu atau dua, it's fine. Okay, you can still get 8. Walaupun kata examinernya, saya nggak tahu berapa kalian salah grammar baru dapat 8 gitu katanya. Oke? Ya. Now, I'd like to do a rapid test again. Oke? Nah, jadi di sini the game now is I'm just gonna make this disappear. Okay? And then I will use the memory. Okay? No, I will test the memory. What what I'm gonna test here? Sorry, hilang video saya. Oke. Saya akan pakai memori di sini dari awal tadi. Oke? Dari awal tadi, tapi saya stop sharing dulu. Berapa banyak yang kita masih bisa dapatkan? Tapi saya mau kasih, please, please, coba untuk melihat beberapa kata di sini yang kira-kira tadinya saya nggak mau pakai, tapi sekarang saya pakai deh gitu. Nah, baru kemudian imagine tomorrow you have somebody to practice with. Okay, right.